Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Swastiastu. Ya, berjumpa kembali dengan saya Dwi Utami Darmastuti, CGP Angkatan 9 dan SD Negeri Utama Agung, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Pipit Margasari. Beliau ini adalah guru kelas 5 di SD Negeri Utama Agung. Assalamualaikum Bu Pipit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Nah, Ibu, terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk ngobrol dengan saya. Ibu mohon izin ya, saya ingin mengobservasi, mensupervisi proses pembelajaran yang dilakukan di kelas 5. Apa Ibu berkenan? Insya Allah betul. Oke, terima kasih atas kesediaannya Bu Pipit. Kemudian saya juga mohon izin Bu Pipit untuk merekam baik itu kegiatan observasi, kemudian observasinya sendiri dan pasca observasi untuk keperluan dokumentasi. Iya, betul. Sebelum melakukan observasi, Bu, saya ingin menyampaikan beberapa hal ke Bu Pipit. Karena tujuan supervisi ini Bu Pipit yaitu untuk mengetahui kesiapan Ibu, kemudian mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan, kemudian juga mencari solusi atau tindak lanjut dari evaluasi yang telah kita lakukan. Nah, yang kedua kalinya tentunya dengan kesiapan Ibu, tentu Ibu akan lebih percaya diri sehingga Ibu lebih maksimal seperti itu dalam menyelenggarakan kegiatan belajar untuk siswa-siswi kelas 5. Begitu ya Bu Pipit? Iya, betul sekali. Nah, mengenai persiapan Bu Pipit ini, tujuan yang ingin Ibu capai pada pembelajaran yang nantinya akan kita observasi itu apa ya Bu? Baik tadi dulu. Berdasarkan LPP yang saya buat, tujuan yang akan saya capai pada pembelajaran saya besok itu yaitu setelah mengamati video pembelajaran melalui PPT yang telah saya buat, saya itu berharap peserta didik saya itu mampu memecahkan masalah mengenai volume, debit, dan waktu sesuai dengan materi saya yang akan saya sampaikan. Dan juga peserta didik saya itu saya harapkan mampu untuk membandingkan dua aliran mata air, dan setelah itu saya juga berharap anak-anak mampu membandingkan masalah mengenai materi volume, debit, dan waktu. Begitu. Nah itu, kalau tidak salah tadi ada beberapa tujuan yang mungkin ya, di antaranya memisahkan masalah yang ada kaitannya dengan debit, volume, dan waktu. Kemudian juga membandingkan dua aliran air yang berbeda debitnya seperti itu. Iya. Kemudian juga membandingkan melalui percobaan kalau nggak salah. Iya, betul sekali. Dari tujuan yang ingin Ibu capai dulu, kira-kira kekuatan atau kelebihan yang Ibu Pipit miliki untuk mencapai tujuan tersebut. Ya. Tentunya saya juga telah menyusun rencana pembelajaran ya, dengan cara mempertimbangkan keragaman peserta didik yang ada di dalam kelas saya tentunya. Kalau boleh tahu mungkin keragaman siswa-siswi kelas 5 itu seperti apa?
di kelas saya itu kan banyak sekali tuh siswa-siswi yang memiliki hobi berbeda-beda, kebiasaan yang berbeda-beda tentunya. Ada juga yang tidak bisa diam, Bu, anaknya itu aktif sekali. Jadi ketika saya memberikan materi, anak itu tidak memperhatikan, malah asik bermain dengan temannya, atau bahkan malah mengganggu temannya usil di kelas. Semacam itu, Bu, keberagamannya. Gitu ya Bu. Iya. Wah, beragam sekali ya Bu anak-anak kelas 5 ini. Nah, kira-kira dari keberagaman tersebut, tentunya kan anak-anak itu punya kekurangan dan punya kelebihan. Nah, peluang atau mungkin kemungkinan yang bisa Ibu kembangkan dari keberagaman tersebut apa ya Bu? Dari keberagaman anak-anak itu, saya itu berharap bahwasanya saya itu mampu menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka, sehingga anak-anak itu bisa ikut belajar secara asik, lebih enjoy, sehingga nanti materi yang mereka terima juga akan lebih mudah begitu. Terus proses pembelajarannya itu akan mudah untuk dipahami. Begitu. Iya. Kemudian area pengembangan atau aspek yang ingin dikembangkan dari anak-anak tersebut kira-kira apa ya? Aspek, ada aspek yang ingin saya kembangkan, yaitu melalui aspek pengetahuan tentunya, Bu. Yang pertama, karena dalam aspek pengetahuan itu anak-anak itu akan, saya harapkan anak-anak itu bisa memecahkan masalah mengenai apa itu volume, apa itu debit, bagaimana cara mencari volume, debit, dan waktu, seperti itu tentunya, Bu. Selain itu juga saya berharap anak-anak itu juga mampu untuk dalam aspek keterampilan, Bu, tentunya, yaitu dengan cara mampu untuk berdiskusi kelompok dan juga mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang telah mereka buat atau mereka lakukan tentunya di dalam kelas. Baik Ibu, jadi Ibu nantinya akan mengajar materi tentang debit seperti itu ya Bu. Jadi dengan akan mengembangkan aspek pengetahuan dan keterampilan dari siswa. Iya. Nah Bu, kira-kira ada aspek lain yang bisa kita kembangkan, yang bisa Ibu kembangkan dari anak-anak kelas ini? Oh iya Bu, tentunya, karena di dalam kelas itu pun banyak sekali watak yang mereka miliki, tentunya antara satu dan lainnya itu tidak sama. Di situ sudah kelihatan sekali bahwasanya rasa emosi sosial anak-anak itu akan berbeda-beda tentunya, Bu. Dalam, misalkan kita bisa tahu dalam diskusi kelompok begitu saja, anak-anak bisa nantinya akan saling membantu, bekerja kelompoknya itu saling tolong menolong, saling memberikan masukan, ada istilahnya, ada tutor sebaya, sehingga ketika temannya yang menjelaskan tentang materi itu diajari temannya, malah bisa lebih mampu ketimbang saya atau gurunya yang menerangkan begitu, Bu. Seperti itu. Iya. Baik Ibu, jadi aspek yang akan Ibu kembangkan pada siswa adalah aspek pengetahuan, keterampilan, dan sosial emosional sikapnya. Kemudian Ibu, ada aspek-aspek lain yang ingin Ibu kembangkan? Jadi karena keberagaman siswa-siswi kelas saya yang amat beragam tadi, Ibu, saya mau menggunakan manajemen kelas untuk mengatasi hal ini. Saya akan kembangkan kemampuan saya memanajemen kelas supaya hasil belajar yang akan saya peroleh itu lebih maksimal lagi. Baik, ada dari siswa ingin Ibu kembangkan, kemudian dari pribadi Ibu juga ada yang ingin Ibu kembangkan ya. Iya. Jadi dari siswa pengetahuan, keterampilan, sikap. Kalau dari Ibu ingin mengembangkan bagaimana meningkatkan kompetensi manajemen kelas seperti itu. Nah,
Eh, Kalau boleh tahu Bu, kira-kira nih tantangan-tantangan atau hambatan-hambatan yang akan Ibu hadapi nantinya saat kegiatan pembelajaran seperti apa? Hmm, tentunya ada sedikit atau banyak tantangan yang akan saya hadapi. Anak menjadi gaduh, susah untuk di-manage, rame, itu tantangan yang paling pokok ya Bu Uut ya. Anak-anak rame, misalkan dibuat berapa kelompok, dalam satu kelompok itu satu anak saja yang rame, itu tentunya kelompok itu juga akan terganggu yang lainnya, sehingga pembelajaran tidak akan tercapai secara maksimal hasilnya. Gitu ya, Iya. tantangannya. Nah, terkait dengan manajemen kelas tadi, strategi atau mungkin model metode pembelajaran apa yang ingin diterapkan nantinya pada saat pembelajaran? Setelah mengamati keberagaman anak-anak tadi, saya akan menggunakan model pembelajaran problem solving dalam materi pelajaran matematika saya, debit, volume, dan waktu. Oke, luar biasa sekali. Jadi model yang akan Ibu gunakan adalah problem based learning. Iya. Untuk metodenya seperti apa? Untuk metodenya kita bisa gunakan dengan menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, terus nanti akan membuat percobaan tentunya ya, sehingga anak-anak itu bisa menyimpulkan masalah dan mempresentasikan di depan kelas. Presentasi. Banyak informasi terkait dengan keberagaman yang ada di kelas ini tadi, di kelas ini. Selain metode yang digunakan cukup beragam tadi, ada strategi lain nggak untuk memfasilitasi anak-anak yang harapannya macam-macam seperti itu? Nah, iya Bu, tentunya saya akan menggunakan media video, PowerPoint Bu, karena saya perhatikan anak-anak itu suka sekali main game, nonton gadget, sehingga saya berharap ketika saya perlihatkan sebuah video pembelajaran, nanti anak-anak itu tentunya akan lebih senang lagi menonton video tersebut, sehingga mereka akan cepat menangkap materi yang saya berikan melalui video PowerPoint tersebut. Kira-kira Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut di kapan? Nah, sesuai dengan RPP dan tema, tentunya setelah itu saya sesuaikan, akan saya laksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2020. Jam berapa? Jam pertama. Iya. Baik Ibu, nanti jadi hari Kamis di jam pertama saya akan ke kelas 5. Saya akan belajar bersama Ibu, belajar tentang debit, volume, dan waktu. Saya akan mengobservasi kegiatan pembelajaran yang berlangsung Bu. Saya akan melihat, mengamati, mencatat hal-hal yang terjadi dalam proses pembelajaran tersebut. Dan tentunya saya akan lebih fokus pada area yang ingin Ibu kembangkan tadi, yaitu area pengembangan keterampilan pada anak, area pengembangan pengetahuan pada anak, dan area pengembangan sikap sosial emosional pada anak, dan satu lagi manajemen kelas
Kemudian Ibu untuk tindak lanjut dari supervisi ini nantinya kita akan kembali bertemu pada pasca observasi. Nantinya kita akan didampingi oleh Bapak Wijayanto selaku pengajar terakhir. Sebelum kita akhiri perbincangan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan, Ibu peroleh dari perbincangan kita? Ya, banyak sekali tentunya ya dengan perbincangan kita hari ini. Tentunya akan memperjelas apa yang akan saya lakukan, proses belajar saya nanti di kelas. Hambatan-hambatan yang mungkin akan saya alami atau saya hadapi, tantangannya nanti di kelas itu nanti seperti apa, cara mengantisipasi tantangan tersebut, yaitu dengan cara menggunakan metode pembelajaran yang akan saya terapkan, menggunakan media pembelajaran yang sudah saya siapkan, sehingga saya nanti akan lebih siap lagi ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk hari ini. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya yang sudah berkenan berbincang dengan saya terkait persiapan kegiatan mengajar. Sampai bertemu kembali pada kegiatan observasi dan pasca observasi. Tentunya percakapan kita sampai ketemu lagi. Sekali lagi terima kasih Pipit. Semoga sehat selalu dan kegiatannya nanti dapat berjalan dengan lancar. Semua siap. Kita mulai. Baik. Terima kasih buat anak-anak semua. Nah, kemarin kita sudah sepakat membuat kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama. Mari dibacakan dari kelompok waktu. Apa? Tepat waktu dalam menghadiri kelas dan menentukan tugas. Oke. Ayo Adiba. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oke. Dino. Buka pelajaran dulu. Ya. Saya Viola. Ya. Kita lanjutkan supaya tercipta rasa nasionalisme di dalam diri anak-anak. Mari nak. Baik anak-anak. Baik, adakah teman kalian hari ini yang tidak hadir? Semua? Sehat semua anak kelas 5? Aku tanya bagaimana kabar anak kelas 5 hari ini? Baik. Kita akan tepuk apa? Apa PPK?
tangan terlebih dahulu? Oke, Rafa cuci tangan. Di mana Rafa? Oh, di depan kelas. Ada berapa sih keran di depan kelas kita? Iya. Ada 3. Dari ketiganya, anak-anak amati. Adakah perbedaan keran-keran tersebut? Ada. Apa itu? Lebih jelas daripada Apa itu? lebih jelas daripada kelas kita. Dari Dua kelas. Oh, dari dua karena lebih jelas airnya di depan kelas kita daripada di depan kelas kita dan di depan kan? Oke. Kali ini kita akan belajar mengenai debit air. Apa anak? Debit air. Tujuan pembelajaran debit air. Yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran pada slide PowerPoint, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan debit, volume, dan waktu dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran pada slide PowerPoint, peserta didik dapat membandingkan debit dua aliran air dengan benar. Tujuan yang ketiga yaitu setelah melakukan diskusi dan kerja kelompok, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit, volume, dan waktu. Yang keempat, setelah melakukan diskusi dan kerja kelompok, peserta didik dapat melakukan percobaan mengenai perbandingan debit dua aliran air dengan benar. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu akan memutarkan video pembelajaran. Oke, perhatikan ke depan semua. Oke, perhatikan semua. Bisa dicatat untuk yang Pak Rosti, Pak bukunya. Tuh, rumus untuk mencari volume, debit, dan waktu. Silakan. Catat.
Kalau sebuah kolam kosong, nah, kolomnya 4.000 akan diisi air melalui sebuah selang dengan debitnya berapa itu? 200. Caranya, nah, diketahui volumenya 4.000, debitnya 200. Berapakah waktu yang diperlukan? Nah, waktu untuk mengisi berapa? Caranya, perhatikan. Yuk, yang dicari waktunya. Silakan. Nah, waktu yang dicari jadi rumusnya volum dibagi debit. 4.000 dibagi 200. Berapa hasilnya? Perhatikan, sambil perhatikan ya. Hasilnya berapa waktunya? 20. Yang ketiga, anak-anak perhatikan. Soalnya, debit air yang keluar dari sebuah keran 8 liter per menit. Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi sebuah keran sampai penuh 1 jam, berapakah volume air pada kolam tersebut? Diketahui apa itu? Debitnya berapa liter? Waktunya berapa waktunya? 1. Oke. Berapa volumenya? Volume air dalam kolam. Perhatikan cara menghitungnya. Nanti ketika ada soal, anak-anak bisa menjawab. Tuh, yang diukur volumenya. Debit dikali waktu. Berapa liter volumenya? 480 liter. Soal berikutnya, lihat. Dengan menggunakan selang, Rani mengisi berapa liter itu? 40. Kendaraan Mbak dengan waktunya berapa waktunya? Berapa liter? Debit sudah mengalir dari selang. Tanya debitnya ya. Rumusnya apa tadi debit? Volume apa? Cara menghitung debit. Kau tidak perhatikan. Adalah volume dibagi waktu. Caranya 40 liter waktunya 3 jam. 40 dibagi 1/3. Hasilnya 40 dikali 3/1. Berapa anak? Hitung. 120 liter per jam. Soal berikutnya. Masih perhatikan.
dinilai oleh anak-anak. Di situ sudah ada keterangan, sudah ada petunjuknya, cara untuk mengerjakannya. Silakan masing-masing ketua kelompok untuk mengisi nama-nama anggota kelompoknya. Yang pertama, ya, kalau nggak cukup di sampingnya itu ada, masih ada kolom. Ayo, silakan. Satu kau mencoba, dua belum bisa, tiga terus maju, empat jangan goyah, teruslah semangat menggapai semua cita-cita ini, keinginan ini. Lima gagal lagi, enam terus bangkit, dua try it 7 times sampai hampir tiba. Tetaplah semangat, tekun berusaha, kita di sini untuk mewujudkan mimpi. Buatlah hidup bermakna, isilah dengan harapan, yakinlah kita bisa kejar mimpi sampai kau dapati. Usahain suara semua ini yang berkata tak bisa. Well, it's only in your mind. Yeah, it's only in your mind. Mengapa ada kata gagal lagi? Supaya kita bisa bangkit lagi. Tegaklah berdiri, lompatlah lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ulun. Kami dari kelompok waktu ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Botol A, volume air mili 600 mili. Waktu 176 detik. Volume waktu 176. Debit air 600 mili sama dengan 176. Detik 3,4. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana buahnya? Baik, terima kasih anak-anak sudah berdiskusi dengan baik. Tidak ada yang belum, nggak ada yang bantu temannya tadi. Tidak ada ya? Semua ikut diskusi? Ikut. Cuma diem saja? Ada. Oke. Hari ini apakah dari pelajaran tadi, awal pelajaran sampai di akhir pelajaran ini ada yang anak-anak mau tanyakan? Nggak ada. Berarti sudah jelas nah kalau sudah Dewi? Sudah. Baik anak-anak, hari ini tadi kita sudah belajar mengenai pembelajaran ini kita telah mendapatkan pengetahuan tentang mencari rumus volume, mencari rumus debit, dan mencari rumus kesimpulannya. Tapi kesimpulanmu semakin Deras air maka semakin cepat untuk mengalir. semakin deras air yang mengalir, maka waktu yang diperlukan semakin cepat kecil. Semakin apa anak? Semakin deras air mengalir, waktu yang diperlukan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, semakin lambat air itu mengalir, waktu yang diperlukan semakin lama. Jadi, apa rumus debit anak-anak? Volume bagi waktu. Apa? Volume bagi waktu. Rumus mencari volume
kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, budaya. Tabiku. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Kami Darmasuti pada percakapan pasca observasi. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Sekretari dan Bapak Tri Wijayanto selaku pengajar praktik. Assalamualaikum Bu Pipi, Pak Tri. Gimana kabarnya? Terima kasih atas kesediaan Bu Pipi dan Pak Tri untuk bercakap kembali pada sesi pasca observasi. Kemarin sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran ya Bu Pipit ya. Bu Pipit, gimana perasaannya setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin? Perasaan saya tentu saja senang sekali Bu Uun, karena pembelajaran saya itu bisa berjalan dengan baik, anak-anak juga mengalami banyak sekali perubahan. Jadi ada perubahan pada diri anak-anak seperti itu ya Bu Pipit. Bisa diceritakan perubahannya seperti apa Bu Pipit? Perubahan yang dialami anak-anak saya itu terutama kemarin saya lebih kelompok itu Bu, anak-anak diskusi menyelesaikan masalah, membuat proyek. Jadi anak-anak itu bisa semakin bertambah rasa saling kerjasama, diskusi kelompok, membuat mengerjakan soal itu tadi Bu. Terus ada juga yang sudah berani presentasi, walaupun masih ada sedikit anak yang itu tadi masih kurang percaya diri untuk maju presentasi gitu. Jadi kegiatan pembelajaran sudah berlangsung dengan baik ya, seperti yang diskusi sudah berjalan, namun ada beberapa anak yang memang masih kurang percaya diri. Nah, kalau dari Bu Pipit sendiri untuk menangani anak-anak seperti yang Bu Pipit diceritakan tadi kurang percaya diri, itu seperti apa ya? Saya dengan cara saya kasih motivasi Bu, saya kasih dukungan, saya semangati anak tersebut, ayo nak, biar supaya rasa percaya dirinya itu muncul Ibu. Itu masuk saya kasih ini, bandingkan si Bayu berani, masa nggak berani, ayo anak pinter, anak hebat, pokoknya gimana caranya supaya anak itu mau atau berani melakukan presentasi. Jadi memberikan dukungan Oke. seperti itu, membuat lingkungannya anak ini merasa nyaman seperti itu ya Bu Pipit. Dan Bu Pipit sekali tadi Ibu utarakan dan Ibu membangun semangat, memberikan semangat, membangun lingkungan yang kondusif agar si anak tadi percaya diri menyampaikan apa yang menjadi pemikiran. Nah, dari saya tahu lanjut bagaimana selanjutnya untuk membangun kepercayaan diri si anak ini agar tetap dia percaya diri, tidak malu-malu lagi, tidak itu seperti apa Bu rencana? Oke, betul. Selanjutnya saya tetap akan menggunakan model pembelajaran ini. Saya akan membagi kelompok anak-anak itu secara heterogen, di mana saya harus benar-benar bisa memilih mana yang pengetahuannya lebih, yang sedang, yang kurang. Jadi saya campur jadi satu supaya anak-anak itu lebih termotivasi, lebih memiliki keberanian, lebih tersupport dari teman-temannya. Akhirnya kan, oh dia berani, kenapa saya tidak, seperti itu. Jadi
Iya. Lalu dari perbincangan kita pipit, pipit, teman, jam saya, pengalamannya, semoga apa yang sudah direncanakan itu sana dari pipit tetap bersemangat membimbing anak-anaknya, memberi dorongan pada anak. Kemudian Pak Tri, demikian percakapan pasca observasi kami. Saya minta masukan dan kritiknya dari apa yang telah saya lakukan, apa yang telah saya lakukan. Oke, terima kasih kepada Pak Guru. Jadi praktek coaching yang bisa dilakukan oleh Ibu Guru dan Ibu Siti setelah pasca observasi tadi sangat bagus sekali, di mana itu alur tulisannya menarik ya, di mana tujuan tadi ditetapkan oleh Ibu Siti suatu kopi, kemudian Ibu Siti bercerita tentang yang dia dapati saat melaksanakan pembelajaran. Kemudian dari situ Ibu kembali mengidentifikasi apa sih solusi yang bisa dilakukan dari Ibu tadi berasal dari kebutuhan. Kemudian dari situ berarti yang timbul sebuah solusi dari Ibu dan Ibu menemukan solusi sendiri dari masalahnya tadi. Masalahnya tentang siswa yang tidak percaya diri saat melakukan presentasi program yang beliau mengatakan solusi tapi untuk melakukan pengerjaan kelompok secara berprogram. Kemudian itu ada jawaban dukungan, motivasi, kepada aktivitas dan kita percaya diri. Secara keseluruhan proses dari batang coaching mengenai alur ceritanya itu teruskan tentang budaya positif, edukasi, dan secara emosional dalam pendidikan. Itu mungkin masukan dari saya. Menurut terima kasih banyak atas edukasi sebaiknya perhatian. Terima kasih Pak Tri atas masukannya. Semoga saya dapat terus belajar mengembangkan kemampuan coaching saya. Demikian Bapak Ibu percakapan pasca observasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.